besar ini. 절대 우리한테는 쉬운 경기 아니라서 선수들 스스로 잘할 것이다. Pemain Timnas Indonesia Senior menatap laga berat di kualifikasi grup C ronde 3 demi tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Kendati Timnas Indonesia sudah berada di level berbeda dan menjadi satu kekuatan yang sudah tak bisa dipandang sebelah mata. Ini tidak terlepas dari kehadiri pemain naturalisasi di mana tercatat ada 11 nama yang kini memperkuat Timnas. Dengan semakin dekatnya mimpi Timnas menuju Piala Dunia, tak ada salahnya untuk terus meningkatkan kekuatan Timnas termasuk dengan menambah amunisi pemain naturalisasi di ronde 3. Hal ini pun diperkirakan akan dilakukan apalagi dua laga awal Indonesia akan menghadapi Arab Saudi dan Australia pada September 2024 mendatang. Ada sederet nama yang disebut akan bergabung, sebut saja Martin Paes. Meski sudah berstatus WNI namun masih ada proses yang harus dilalui Martin Paes untuk membela Timnas Indonesia. Pemain naturalisasi itu diketahui pernah memperkuat Timnas Belanda U21 di ajang kualifikasi Piala Eropa U21 2021 saat usianya sudah 22 tahun. Berdasarkan regulasi FIFA, seorang pemain bisa berganti dan bermain untuk tim nasional lain jika berusia di bawah 21 tahun pada saat terakhir bermain, baik itu tim junior ataupun senior di pertandingan resmi. Hingga kini proses masih berlangsung dan bukan tidak mungkin segera rampung. Selain itu ada pula nama-nama pemain seperti Mees Hilgers dan Ulla Romeni. Ulla Romeni merupakan pemain FC Utrecht asal Belanda. Sementara Mees Hilgers merupakan pemain FC Twente. Namun kepastian para pemain di atas masih menunggu kabar lebih lanjut. Selain itu nama-nama seperti Ramadan Sananta, Sadil Ramdhani bisa saja mendapat panggilan kembali untuk bersama Timnas Indonesia. Pemain belakang Swansea City, Nathan Choyaon, angkat bicara soal kans Timnas Indonesia melaju ke putaran final Piala Dunia. Nathan debut saat bertemu Vietnam pada 21 Maret 2024 dan sukses membawa Timnas Indonesia menang 1-0 di ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dirinya jadi bagian dalam membawa Timnas Indonesia ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebulan sebelumnya, dirinya juga jadi aktor penting saat membawa Timnas U23 Indonesia ke semifinal Piala Asia U23 2024. Pada turnamen tersebut, Timnas U23 Indonesia sukses mengalahkan negara-negara top seperti Australia dan Korea Selatan. Dirinya mengaku merasa terhormat bisa membela Timnas Indonesia. Selalu menjadi sebuah kehormatan bisa bermain untuk tim nasional Indonesia, kata Nathan Choyaon. Makanya selalu ada rasa ingin memberikan yang terbaik dan membuat mereka bangga, tentunya, ujarnya. Penambahan tim peserta membuat tim-tim Asia punya kesempatan untuk lolos ke Piala Dunia. Nathan Choyaon mengaku bahwa hal tersebut menebalkan keyakinannya bisa menembus putaran final Piala Dunia bersama Timnas Indonesia. Perjuangan Timnas Indonesia bakal dimulai pada September 2024 dalam ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saya kira bagi setiap pemain, jika saya berbicara mewakili semua pemain di tim kami, itu, lolos ke Piala Dunia, adalah impian, ujarnya. Ketika Anda masih muda dan masih kecil, Anda selalu bermimpi bermain di panggung besar. Jika Anda mampu mencoba untuk mendapatkan kesempatan tahapan atau akhir turnamen, kualifikasi, maka Anda harus melakukan semua yang Anda bisa untuk mencapai tujuan itu. Tentu saja ini sangat berarti bagi kami. Mimpi yang bisa menjadi kenyataan bagi kami sebagai pemain dan juga negara ini, tentu saja, katanya. Mauresmo Hinoke, pemain muda berbakat asal klub FC Dordrecht U21, dikabarkan batal dinaturalisasi oleh Timnas Indonesia. Berita ini mengejutkan banyak pihak, mengingat Hinoke sebelumnya disebut-sebut sebagai salah satu talenta potensial yang akan memperkuat Timnas U20 Indonesia. Kabar yang belum terkonfirmasi ini menyebutkan bahwa proses naturalisasi Hinoke telah dihentikan oleh PSSI karena alasan yang krusial. Kabar terbaru yang beredar menyatakan bahwa proses naturalisasi Hinoke terhambat. Menurut informasi dari komentator sepak bola Indonesia, Bung Binder, yang disampaikan melalui kanal YouTube-nya, Hinoke kemungkinan tidak bisa dinaturalisasi karena permasalahan keturunan.
Bung Binder mengungkapkan bahwa Hinoke diduga memiliki garis keturunan Indonesia keempat atau kelima, yang tidak sesuai dengan aturan FIFA mengenai naturalisasi pemain. Dalam kasus Hinoke, diduga bahwa garis keturunannya dengan Indonesia berada di atas kakek neneknya, mungkin pada level buyut atau bahkan lebih jauh lagi. Jika benar, maka Hinoke tidak memenuhi syarat untuk dinaturalisasi oleh Indonesia. Dalam pernyataannya, Bung Binder menyebutkan, Mauresmo Hinoke yang rencananya mau dinaturalisasi oleh PSSI, tapi saya mendapatkan informasi Hinoke sulit dinaturalisasi karena sudah lebih dari 3 garis keturunan. Dia punya garis keturunan Indonesia. Kalau nggak salah di atas dari neneknya. Pernyataan ini memicu perdebatan di kalangan penggemar sepak bola Indonesia, yang berharap banyak dari kontribusi Hinoke di masa depan. Selain itu, kabar lain yang memperkuat isu batalnya naturalisasi Hinoke adalah aksi sang pemain di media sosial. Beberapa netizen mencatat bahwa Mauresmo Hinoke mulai tidak mengikuti akun Instagram resmi Timnas Indonesia. Kabar batalnya naturalisasi Mauresmo Hinoke tentu saja mengecewakan banyak pihak. Sebagai pemain muda yang memiliki potensi besar, Hinoke diharapkan bisa menjadi tambahan kekuatan bagi skuad Garuda Muda. Sementara itu, situasi ini juga membuka diskusi mengenai proses naturalisasi pemain di Indonesia. PSSI selama ini telah berusaha mencari talenta-talenta berdarah Indonesia di luar negeri yang dapat memperkuat timnas. Kasus Mauresmo Hinoke menjadi contoh bagaimana kompleksitas proses naturalisasi dapat menghambat langkah sebuah negara dalam meningkatkan kualitas timnasnya. Bagi Mauresmo Hinoke sendiri, kabar ini tentu menjadi pukulan berat. Sebagai pemain muda yang sedang merintis karir, kesempatan untuk bermain di level internasional seperti Timnas Indonesia adalah impian besar. Meskipun demikian, Hinoke masih memiliki banyak waktu untuk membuktikan dirinya dan mungkin mencari peluang lain di masa depan. Dukungan dari penggemar dan komunitas sepak bola Indonesia tetap ada, terlepas dari situasi yang terjadi. Kita semua masih menantikan konfirmasi resmi dari PSSI mengenai status naturalisasi Mauresmo Hinoke. Hingga saat itu, spekulasi dan rumor akan terus beredar. Namun yang pasti, semangat dan harapan untuk melihat timnas Indonesia semakin kuat di kancah internasional tetap harus dipertahankan. Terlepas dari siapapun pemainnya, dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat adalah kunci kesuksesan bagi timnas di masa mendatang. Mari kita berharap yang terbaik untuk masa depan sepak bola Indonesia, dan semoga semua proses berjalan dengan baik dan lancar. Timnas Cina mulai mempersiapkan diri jelang berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sang pelatih, Branko Ivankovic terus memantau perkembangan anak asuhnya. Tim negeri tirai bambu tergabung di grup C pada ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka bersaing melawan Timnas Indonesia, Timnas Arab Saudi, Timnas Bahrain, Timnas Jepang, dan Timnas Australia. Pada partai pembuka, Cina berjumpa Jepang di Stadion Saitama, Jepang, 5 September 2024. Kemudian menjamu Arab Saudi di Stadion Dalian, Cina, 10 September 2024. Setelah itu, Cina ditantang Australia di Stadion Adelaide Oval, Australia, 10 Oktober 2024. 5 hari berselang, giliran Timnas Indonesia yang dijamu di Stadion Qingdao, Cina. Menurut laporan media lokal Cina, Sohu, Timnas Cina bakal kedatangan amunisi tambahan pada kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Salah satunya yakni Ho Yong-yong, pemain naturalisasi asal Norwegia. Sosok berusia 20